Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Masih lancar kan puasanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga puasa kita yang menjalankan, yakni umat muslim terutama, bisa selesai sampai akhir tanpa halangan apapun. Semangat! Nah, ada kabar yang sangat menarik nih sobat semua, yakni Pak Jokowi ini nampaknya habis kesabarannya. Beliau ini kan selama ini selalu difitnah oleh PDIP, Hasto, terus siapa, Guntur Romli, Deddy Sitorus. Ini kemarin Pak Jokowi juga kembali dibawa-bawa dalam kasus Hasto. Dalam konferensi persnya PDIP, Deddy Sitorus mengatakan bahwa ada utusan yang katanya adalah suruhan penguasa ingin Jokowi untuk tidak dipecat. Dan ini menjurus ke Pak Jokowi yang menyuruh katanya gitu loh. Nah, terkait hal tersebut Pak Jokowi menjawab setelah sholat Jumat tadi. Pak Jokowi ditanyai oleh awak media dan Pak Jokowi meluapkan kekesalannya. Nah, bagaimanakah video selanjutnya? Ini dia, tonton baik-baik sampai habis ya. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-senangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh PDI komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Iya, harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih disangkut-pautkan. Ya, udah. Jokowers yang ada di PDIP kan juga banyak. Kan PDIP itu kan basisnya kan cuma 14 sampai 17%. Dasarnya ini sebelum 2014. Kemudian naik tinggi, ya kan ada faktor Pak Jokowi. Yang loyalis ke ibu itu nggak sampai 3%. Emang iya? Loh iya, kan kita survei. Contoh kemarin kasus Harun Masiku ya, Hasto kita lihat karena partai ini dimiliki oleh elit dan keluarga, akhirnya bagaimana orang yang punya suara hanya urutan keempat bisa mengalahkan, atau keenam lah si Harun Masiku ini, bisa mengalahkan orang yang suaranya nomor 2, Apriliani itu kan ya. Nomor 1 kalau nggak salah Almarhum adiknya Taufik Kemas. Ya, tapi kan suaranya kan masuk ke partai. Ya. Jadi hal-hal demikian. Atau kemarin lagi ada ponaannya Mak Banteng. Betul. Yang akhirnya urutan 1, 2 itu mundur. Ya kan, dikasih ponaannya Mak Banteng yang jadi anggota DPR RI. Itu yang sebenarnya saya lihat bahwa apa yang gagasan dari Pak Jokowi ini menurut saya sangat bagus, ya. Brilian lah. Dan selain soal yang tadi Bung Silver ceritakan ya, kan ada juga yang, maksud saya tadi yang saya bilang bahwa Pak Jokowi itu ngalami sendiri menjadi korban dari sebuah paradigma berpartai yang seakan-akan itu menjadi milik keluarga dan menjadi miliknya seseorang. Misalnya, makanya pemilik partai dengan gampangnya Mas mengatakan kamu hanya petugas partai, seorang presiden loh. Seakan-akan bahwa
dia berhutang budi kepada Iya. si pemilik partai Pemilik itu partai. gitu loh. Padahal jasanya terhadap partai itu malah Oh, justru lebih besar gitu kan. lebih Jadi besar. Pak Jokowi pasti melihat hal semacam itu, dia pengen membayangkan sebuah model partai yang berbeda. Gitu Iya. ya. Dan kalau kita lihat ya, saya nggak tahu apakah ini menurut Bung Silver berkaitan atau enggak. Kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan modelnya kan ide partai perseorangan itu kan sudah muncul ya sebelumnya dari Pak Jokowi kan. Ketika dinyatakan dipecat oleh PDIP kan Pak Jokowi Iya, bilang partai perseorangan. partai perseorangan, dan itu kan sesuai dengan karakter Pak Jokowi yang sampai sekarang misalnya banyak orang datang ke dia, ke Pak Jokowi di Solo apa itu kan dia sebagai perorangan, sebagai individu itu kan kuat gitu ya. Iya. Dan gampang diakses, terutama karena gampang diakses itu. Jadi jangan-jangan ini bagaimana situasi kerakyatan semacam ini, kerakyatan egalitarian semacam ini itu tercermin dalam partai gitu ya. Mungkin Iya. arahnya ke sana kali ya. Iya, jadi Pak Jokowi itu dalam perenungan beliau, ya kan, beliau mengatakan bahwa agar masyarakat itu bisa memiliki. Jadi ketika pemilihan ketua umum, masyarakat ikut berpartisipasi lah intinya itu. Terus pemilihan kayak caleg dan lain-lainnya gitu kan. Jadi benar-benar nanti yang didapat itu benar-benar yang sesuai pilihan rakyat, yang rekam jejaknya bagus, yang profesional, yang kayak begitulah. Bahkan termasuk nantinya untuk calon presiden, karena kan kemungkinan besar kan memang nantinya teman-teman sekarang ini kan lagi berwacana agar parliamentary threshold dan presiden threshold itu dijadikan 0%. Oke. Gitu. Jadi nanti semua partai bisa mengajukan calon presidennya gitu, Mas. Dan saya lihat untuk PSI ini adalah satu keuntungan ke depannya dengan mereka mengadopsi partai terbuka atau partai perorangan ini, Mas. Jadi kalau yang saya lihat dengan ini apabila dengan dikelola dengan baik, PSI bisa besar. Apalagi sekarang kan didukung teman-teman PSI ini juga banyak loh kepala daerah yang dari PSI ya, Mas ya. Dewan-dewannya di Jadi daerah meskipun juga di level nasional nggak lolos, tapi di level daerah ya, PSI lumayan banyak ya. kelihatan ininya ya. Ya, hanya warnanya. mungkin saya sebagai yang sebenarnya bagian juga dari PSI karena kemarin itu kan saya banyak keliling Ya. ke membantu PSI ke NTT, ke Manado, kemana-mana. Bahkan acara besar PSI di Sentul itu kan saya gitu yang diminta teman-teman PSI untuk menyelenggarakan. Ya, jadi intinya hanya mungkin targetnya, Mas. Ya. Nah, kalau misalnya kembali ke soal tadi bahwa Bung Silver termasuk yang nggak setuju dengan ide Super TBK, tetapi nggak setuju kalau Pak Jokowi mimpin partai, Ya, ya kan? Nah, sekarang dengan perkembangan terbaru bahwa Pak Jokowi bilang bahwa idenya mengenai partai Super TBK itu diakomodir oleh PSI, berarti implikasinya apa ini bagi Pak Jokowi? Pak Jokowi apakah dengan begitu tetap berada di atas tadi menjadi milik semua? Artinya partai-partai Kim Plus yang lain itu juga merasa memiliki Pak Jokowi, jadi enggak, atau Pak Jokowi masuk ke dalam PSI. Jadi bayangan skenario-nya ke depan ini gimana setelah idenya Pak Jokowi diakomodir oleh PSI? Jadi saya nggak bisa meramalkan juga, Mas. Tapi kalau dari perbincangan saya dengan Pak Jokowi, juga mungkin Pak Jokowi dengan teman-teman atau yang lainnya, saya punya keyakinan yang kuat bahwa Pak Jokowi untuk saat ini nggak akan masuk partai. Oke. Karena kemarin juga saya pernah ngobrol bahwa Pak itu kan di luar negeri itu kan banyak kayak Bill Gates bikin Bill Gates Foundation, terus Jimmy Carter Foundation. Pak Jokowi bilang, oh ya itu bagus juga, nanti Mas Silver bantu ya, gitu. Jadi itu, Mas.